Ayo biji lo. Ayo kampret. Demi kampret. Ayo mbah ngerokok mbah. Rokok. Ya teman-teman, ini kami sudah kembali lagi pada waktu malam hari. Jadi ini saya sudah bersama-sama Mbah Gendil. Kita akan melakukan pengungkapan penelusuran di tempat yang tadi sudah kami laporkan. Untuk situasi siangnya, ini pada situasi malam teman-teman terlihat sekali suara gemericik air yang mengalir, kemudian suasana sunyi malam hari. Jadi ini kita mulai merekam hampir tengah malam teman-teman. Memang sengaja kami menunggu sejak sore. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, Mbah Gendil kok gak seperti biasanya memakai syal warna merah, ini kenapa kok memakai warna hijau? Kenapa Mbah ini Mbah? Ini turut informasi dari masyarakat bahwa yang ada di sini kan banyak Mbak. Nggih. Dari peri ada, kemudian dari sosok genderuwo ada, kemudian dari sosok seorang orang tua. Okay. Orang yang tua sekitar umur 70-80-an, perempuan yang pakai jaritan itu. Okay. Itu juga ada, sering di sini, di rumah sini. Iya. Di pohon ini. Iya, di pojok sini. Nah ini dia. Iya. Okay. Ini kami memang sengaja diundang oleh salah satu warga. Kita bisa meliput tentang rumahnya, warga yang mengundang kita. Enggak Mbah? Assalamualaikum Pak No. Waalaikumsalam. Niki badhe bidang penelusuran. Nggih. Mitur saking warga mriki kan informasi ini tentang bangsa Denebes kan kata. Nggih. Jadi kita diundang oleh masyarakat sini untuk menelusuri karena bisa jangan sampai mengganggu masyarakat, kemudian tidak menampakkan di masyarakat, terus kalau bisa diboyong atau dipindah gitu Pak No. Okay. Kalau memang tidak mau dipindah ya mungkin nanti pokoknya aman lah, masyarakat aman. Okay. Lajeng informasi ini napa mawon Pak No sing temu iku jarene masyarakat Nggih, niki miturut cerita nggih. Niku terus enten sing disemerepi apa niku awake ula terus sirahe tiang. Iya, nggih. Ini kados dorong ngoten nggih, Pak. Nggih, ngoten niku nggih. Enten ngoten niku. Terus enten yang kados iwak niku sing ngene, Pak. Nggih, kados iwak niku kados dawet niku iwake. Kuwatah Ngoten nggih. 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 Mboten telas-telas. Mboten telas-telas nggih. Sampai wonge keweden. Nggih, nate nggih. Sampai ajrih terus akhire wasut tiyang nggih. Nggih, niku informasi ing pekarangan jenengan mawon sajane nggih enten sing jaga niku jenengan nate Pak di napa printing napa-napa ten mriki omah niki enten Pak. Nggih, nate kula namung mboten tau di semerepi tapi nggih namung printing-printing ngoten nggih. Nggih, wonten nggih gondo-gondo. Gondo-gondo wonten nggih, kadang-kadang wonten nggih. Nggih, terus sajane teng-teng niku kan gendruwone barang. Nggih. Nggih, enten niku miturut warga Warga mriki. mriki, Nggih, nate layangane medhur ngoten terus akhire mripate niku kaya celoweram ngoten. Nggih, merah. Werah ngoten nggih. Terus tiyang belajar wasul. Nggih. Sosok gendruwo nggih niku. Ngoten niku gendruwo nggih. Nggih, sing teng kilen teng pengkolan kilen apa Pak? Pengulan niku lek miturut ceritane warga mriki, terus kok tiyang kesot. Oke, jalan apa istri niku? Setri, Setri. Sepuh apa mana Pak? sepuh. Sepuh nggih, kesot nggih. Kesot. Oh, ngoten nggih. Niku teng kali napa teng Tekali. Oh, teng jero kali niku nggih. Nggih. Oh, nggih. Nggih, ngoten niku ceritane warga mriki ngoten. Niki sudah viral nggih, wis kondang nggih. Nggih, pun kondang nggih. Mungkin saged pinanggihan, terus mungkin mboten enten bentrok fisik, terus mungkin saged omong-omongan secara batin apa secara langsung, saged pengatus maujud atau pengatus ganggu ngoten Nggih. Mungkin kula coba interaksi lek saged pinanggihan mungkin. Kadang-kadang ngoten Pak Nolek kula penelusuran ngoten niku padha minggir ngoten masalah niku. Mboten purun manggi ngoten. Nggih. Muga wau pun kula siapi menyan menawi mengke
sak dundang lewat dalan menyan soalnya itu seperti menyan sosok kan pur medal. Nggih panjenengan kula nggih masuk mangkene teng pundi-pundi sing mboten masalah sing penting mboten ganggu. Nggih namun niku kan wujud Pak No. Nggih. Lah nek jeneng ora ganggu lek wujud kan wong nggih ajre. Nggih ajrih ngoten nggih. Nggih. Nggih Nek panjenengan padang dalu ngaten iki teng Sabin mah kan nggih pun sami ajre. ajrih nggih. Ya pemirsa, jadi ini kita sudah membicarakan atau wawancara dengan saksi kita yaitu Pak No, nggih. Jadi kita akan langsung menuju ke lokasi. Hampir jam 12 kita Iya. kan sejak sore tadi. Ya, kita sudah menunggu sejak sore dan mari teman-teman ikuti video ini sampai selesai supaya kalian tidak salah paham, supaya kalian bisa mengerti informasi terkait dengan video ini. Monggo, Mbah. Nggih monggo. Kalau tak nyuwun pamit ya Mas nggih. Ngomong nggih saged pinanggen aman ya nggih. Nggih teman-teman nggih. Mbak Ida mboten derek kula, Pak Ida. Mboten mana? Bahkan yang dia mewan. Angger kula sing derek monggo. Parami Pak nggih. Monggo nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita akan menuju ke lokasi. Minta doanya semoga pada malam hari ini aman-aman saja. Karena memang menurut saksi banyak sekali sosok yang bukan hanya satu orang yang tahu, bahkan berita ini sampai viral. Ini kita menyeberang ya teman-teman. Untuk alirannya lumayan deras Mang ya. Yang gadang-gadang juga ada Mbak sebenarnya Mbak. Iya, Ya di sana itu sosok genderuwonya itu loh. nggih. Ada warga yang tahu perlu ditanya matanya mencorong merah langsung lari Mbak. Iya. Ya. Yang jelas kita di sini tidak sengaja untuk bermusuhan kepada asta atau bermusuhan kepada hantu. Kita hanya sekedar untuk menghibur kepada teman-teman semua. Oke. Intinya hanya menghibur dan kemudian juga ada permintaan dari warga agar tidak mengganggu warga seperti untuk menghantui warga atau Oke. mewujudkan kepada warga walaupun dia tetap bersemayam di sungai ini Pak ya. Nggih. Tapi jangan sampai mengganggu atau mewujudkan yang ditakuti warga ini mewujud itu. Nggih. Kan ini kan arena persawahan, sering sekali orang-orang yang malam-malam untuk memberi pengairan kemudian diganggu, kemudian ada yang dihantam dengan batu, ada yang diwujudkan, bermacam-macam itu. Jadi Nggih. nanti semoga kita bisa interaksi, Amin. kemudian penghuni sini juga mengerti apa yang kita maksudkan. Amin. Gitu loh, Mbak. Jadi kita juga bisa menghibur kepada teman-teman sehingga nanti kita akan menghadapi dan interaksi kepada penghuni sini. Ini Ya. kelihatannya sudah ada aura-aura pemirsa. Nggih. Kelihatannya mereka anggap sasmito sehingga Iya. tahulah kan ini juga ada di sini arena ini Pak. Iya, Mbak. Ini sudah ditempati Pak No. Akhirnya juga agak minggir gitu Mbak. Iya, saya Ini- juga terasa sedikit Ini tidak kan nyaman itu kan Bang, ya. yang bambu Mbak ini Mbak. Iya. Iya, ini bambu. Dan perlu diketahui teman-teman, ini posisi adalah bulan purnama. Biasanya tarikan ke atas itu senang untuk keluar gitu ya. Nggih. Kita perlu berhati-hati Mbak apanya karena kan ini rimbun-rimbun sekali Iya, Mbak. rimbun sekali. Apalagi di dekat Sungai, kali, iya. sungai itu kan banyak ular-ular gitu ya. Kita Iya. yang penting waspada Mbak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini kan arena atau area persawahan, terus Iya. kemudian area untuk peternakan Mbak ini. Mbak. Iya, peternakan, Mbak. Peternakan. Tapi yang herannya kok banyak sekali kalau malam itu berkeliaran gitu Mbak. Iya, Mbak. Sebenarnya kita kan sudah dulu pernah penerusan di sini sebelum rumahnya jadi Mbak. Iya, Mbak. Ya, tapi kan selama kita di sini, kita sering sini itu kan tidak mengganggu Pak No. Nggih. Cuma hanya berinting-berinting dan berbau gitu Mbak. Nggih. Berbau apa gitu. Teman-teman, jadi dalam kita menyajikan video seperti ini,
kami berani bersumpah apapun bahwasanya kami tidak akan melakukan rekayasa bentuk apapun, bentuk sekecil apapun teman-teman, karena kita tahu ajaran Mbah Kendil kepada saya, kita sebagai manusia harus berusaha untuk jujur apapun yang terjadi. Jadi teman-teman, kita saksikan sama-sama, saya dan teman-teman menjadi saksi bahwa pada malam hari ini kita melakukan pengungkapan di tempat ini berdasarkan laporan warga kepada Mbah Kendil. Apabila nanti ada perwujudan, itu adalah aslinya teman-teman. Kita tidak membuat-buat, kita tidak melakukan rekayasa bentuk apapun. Jadi terus ikuti video ini teman-teman, jangan di skip, jangan dipindah channel. Iya Mbah. Juga merupakan perbatasan arena. Iya. Gaibnya Mbak Dinda. Iya Mbah. Ya teman-teman, kita mohon izin sebelum masuk arena. Semoga saya juga minta doanya kepada teman-teman biar apa yang kami lakukan pada malam hari ini aman, tidak ada gangguan bentuk apapun, baik fisik maupun rohani. Semoga apa yang menjadi keinginan atau niat kami bisa terpenuhi, bisa selesai, dan apa yang ditugaskan sama Mbah Kendil benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik teman-teman. Ini Mbah Kendil juga izin seperti biasa, Mbah Kendil pasti akan izin kepada bumi, karena biar bagaimanapun sebagai manusia biasa selayaknya teman-teman juga kita bernaung di atas bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang ini sebenarnya gimana Mbak ya, ini dekat pemukiman tapi juga jauh pemukiman. Ya biasanya kalau malam itu nggak ada yang ada di sini Mbak. Nggak ada Mbak? Ya, iya di area sini lah, di lintasan pekarangan sini yang ditakuti oleh warga. Iya. Yang dikatakan ada sosok siluman blorong lah. Nggih. Siluman ular ya di arena ini. Nggih. Kenapa Mbak kok selalu di pengkolan-pengkolan sungai itu Mbak? Ya itu merupakan kegemaran mereka. Nggih. Tempat bermain, pastiman itu biasanya setiap pengkolan, pertempuran, pertigaan kali itu juga mereka senang untuk bermain itu Mbak. Nggih. Teman-teman, kita tadi sudah meliput pada waktu siang, dan ini pada waktu malam. Kalian bisa melihat sendiri perbedaan, apalagi kami datang di sini tepat tengah malam. Jadi dari video ini kalian bisa melihat bahwasanya memang suasana di tempat ini sangat berbeda teman-teman. Ini angin atau apa Mbah? Tapi kok diam Mbak sekarang? Lah iya. Tadi kencang Mbah Kendil lihat toh? Iya. Sekarang di sana Mbah, itu di ujung yang dalam sana. Kelihatan ini, saya center ini Mbah. Nggih? Oh iya. Ini di kamera tapi kurang jelas Mbah. Dan kita perlu waspada selain daripada makhluk halus juga dari hewan-hewan seperti ular Mbah. Iya. Itu yang paling berbahaya Mbak. Iya. Jadi kita dalam bergabah kita harus waspada, karena serangan-serangan tidak hanya merupakan serangan dari gaib atau serangan dari bangsa astral. Kita kan ini kan rumahnya Pak Nur saja sering dilewati ular-ular banyak itu kalau siang.
saja saya sudah merasakan apa itu siaan atau merinding, Mbak. Iya, Mbah. Ini ayamnya kayaknya panik juga, Bang, ya? Iya, mungkin ya. Itu dan kita nanti akan mungkin ada reaksi dari bentuk astralnya. Sengaja membawa apa ini centeng ya, Nggih. centeng dari nenek saya itu, Mbak. Iya. Ini juga merupakan kenangan. Dan pasti Mbak Gendel kalau memakai sesuatu itu pasti ada alasannya, Bang, Ya ya? jelas pasti Pasti ada ada. alasannya. Tapi alasan kan kita untuk tidak usah kita untuk menjabarkan untuk mengungkapkan, Mbak. Nggih. Yang jelas kan pasti ada gunanya dan bawah ini. Nggih. Karena kita masuk ke sini itu memang nggak main-main, Mbak, ini, Mbak. Nggih. Ini memang banyak astral yang ada di sini. Bulan purnama, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saja kan sudah mulai merinding saya. Iya, Mbah. Kalau di sekitar pemukiman warga ada peternakan seperti ini, yang saya susahkan adalah untuk apabila terjadi apa ya, Aduh, fisik. ada gitu, fisik gitu. Yang susahnya seperti itu. Ya, dan dapat kali terdengar atau enggak. Iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya teman-teman, ini Mbah Gendel sedang melakukan penerawangan batin ya. Ini saya mendengarkan beberapa lemparan-lemparan. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Pakai dengan atas. Iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah datang di arena atau area perbelokan atau pengkolan. Kami sengaja untuk penelusuran. Monggo kalau ada penghuni sini yang ingin maujud, saya ingin bertemu untuk penelusuran dan punya kepentingan. Yang jelas kami dengan sopan santun dan tata krama. Okay.
Mijil. Ayo mijil loh. Allah. Berarti nanti beberapa saat. Nggih, Mbah. Karena memang ruang lingkupnya di sini, Mbak. Iya. Yang penting kita waspada dengan ular-ular sungguhan. Ini kan Iya. kalau semacam ini kan biasanya ular luwuk yang banyak, Iya. Mbak. Itu yang perlu waspada itu, Mbak. Rindang sekali teman-teman. Karena atas itu kan bambu pemirsa. Iya. Bahkan cahaya rembulan pun tidak bisa nembus Mbak ini, Mbak. Biasanya kalau kali itu condong seperti itu, hewan-hewan melata gitu. Iya. Saya bertanya boleh, Mbah? Ya, Jadi saya kan pernah mendengar bahwasanya arwah atau makhluk-makhluk halus seperti pocong, kuntilanak dan lain sebagainya itu ada yang berhubungan atau pacaran, Mbah. ya. Dan pertanyaannya apakah di dunianya mereka juga bisa memiliki keturunan atau bagaimana, Mbah? Ya, kalau yang namanya jin kita berbicara tidak jenis-jenis saja seperti pocong, peri dan sebagainya. Kita Nggih. langsung pun saja kalau yang namanya jin itu kan bisa berkembang biak. Ya, Seperti halnya kehidupan manusia gitu loh. nggih, Dunia jin itu hampir sama dengan dunia manusia. nggih, Juga bermasyarakat, juga berteman. Juga punya aktivitas, punya kekuatan, senang berpuasa, senang Nggih. beribadah, sama saja itu. Nggih, Jadi Mbak. jin yang beribadah juga banyak, Mbak. nggih, Jadi sama saja. Kalau bangsa astral itu juga ada yang baik dan ada yang buruk. Manusia juga demikian, ada yang baik dan ada yang buruk. Manusia ada yang bertakwa dan ada manusia yang kurang bertakwa. Itu sama saja. Sama saja. saya kok berbau tidak sedap ini apa? saya juga berbau apek tuh. Iya, Dan saya juga mulai samar-samar gitu. nggih, Mbah. Saya sudah mulai ada tekanan-tekanan. Iya, Agak sesak. Panas, Mbah. iya. Tapi ini saya belum sampai marah, Mbak. Iya, Karena kan nggak ada gangguan ya. pelecehan-pelecehan, tidak ada gesekan yang bersifat mencederai saya itu. Iya, Kalau toh nanti mereka mengganggu atas ketenangan saya pun juga bisa mengganggu dan bisa menghajar pun gitu loh. Nggih. Bisa saja, cuma kita kan harus menghormati. baik. nggih. Ya, kita harus baik kepada makhluk Allah, makhluk Tuhan yang seperti itu karena kita sengaja kesini kan tidak bermusuhan. Iya, Kita hanya penelusuran, pengungkapan apakah benar di Pengkolan sini ada penghuninya gitu. Kalau Nggih. ada penghuninya, maka saya juga mengundang atau saya ingin interaksi iya, sebatas mana di sini berapa tahun, terus kemudian kenapa ada di sini, atau kenapa warga itu kok sampai tahu dan sampai mewujudkan pada warga gitu. Iya. Tapi saya dengar-dengar tidak sampai mencederai warga, Mbak. Iya. Cuma hanya penempatan saja. nggih, Yang jelas nanti kalau astralnya genderuwo atau blorong arogan, Mbak, nggih, saya malah melebihi arogannya gitu. iya, Jadi memang arogannya misalkan 50, saya menjadi 80 malah Nggih. gitu. Saya berusaha jangan sampai menantang-nantang karena Iya, orang yang Mbak. menantang kan pakai emosi, pakai nafsu, Mbak. iya, Jadi nggak perlu menantang. Kalau ingin hadirlah. Ingin mewujudlah. Apapun bentuknya, saya pun juga tidak akan mundur. nggih, Apapun ular atau pocong apa silahkan. nggih, Dan kita juga sama-sama hamba Allah tuh. iya, Mbah. Memang ketakutan kita hanya satu, Iya, Tuhan Yang Maha Esa atau Allah itu. iya, Mbah. Yang nomor 2 adalah kita harus takut dengan dosa. Iya, Kita ke sana, Mbak. Monggo, Biasanya Mbak. kok belum ada, setelah itu tadi ada tekanan angin, tekanan kekuatan iya, agak menipis gitu loh, Mbak. nggih, monggo, Mbah. Percaya dulu, Mbak, biar aman. Iya, bismillah. Kita sengaja pakai sepatu, Mbak.
Iya. Karena kita mencari keamanan gitu loh. Allah. Ada waktu durasi 1 jam ya. Iya. Jadi agak panjang pemirsa. Nanti selama 1 jam kita terus mengadakan penelusuran. Kalau nanti 1 jam lewat sudah tidak ada, tentu kita pulang. Nggih. Saya akan menyalakan rokok yang ada asapnya kemenyan, Mbak. Iya. Jadi, Tadi sudah kita siapkan, Bang, ya, ya. kita siapkan. Kalau nanti tidak muncul ya kita pakai pengunjang. Barangkali dia nanti senang dengan bau-baunya seperti ini gitu. Iya. Jadi memang sosok Mbah Kendil, teman-teman, kita berbicara singkat tentang sosoknya Mbah Kendil. Mbah Kendil itu orangnya memang tidak bisa menantang atau tidak bisa untuk menciderai orang terlebih dulu. Jadi Mbah Kendil itu kalau tidak ditantang tidak akan melakukan hal-hal yang bersifat arogan, baik di dunia nyata maupun di alam yang seperti ini. Jadi meskipun di dunia nyata pun dengan masyarakat atau dengan teman-temannya, Mbah Kendil itu tergolong orang yang sangat sabar. Ya, ini Mbah Kendil sudah menyalakan kemenyan yang dibungkus seperti rokok menggunakan bako. Mbak, rokok, Mbak. Rokok. Ambune seger, Mbak. Iya, Mbah, wangi sekali. Ya, bau, Mbak. Iya, saya jadi suka, Mbah. Saya suka baunya. Tokeknya sudah memberi syarat. Pemirsa ini rokok kemenyan, pemirsa ini. Iya. Biasanya kalau penelusuran kan saya tidak merokok. Nggih. Ada pertanyaan dari teman. Pripun, Mbah? Yang namanya sosok Gendruwo atau Gandarwo itu kan ada. Iya. Mbah, apakah Gandarwo itu bisa makan dan bisa beranak dan beristri gitu? Nggih. Saya jawab ada. Memang kadang-kadang yang sifat Gendruwo itu kan kadang-kadang juga senang kepada wanita-wanita, manusia wanita lah. Nggih. Dan saya juga punya teman yang suaminya adalah Gendruwo. Oh, iya, Mbah. Ya, perempuannya namanya Mbok Bibit, Nggih. kemudian Gendruwonya namanya Mbah Darman. Nggih. Ya, seperti suami istri gitu. Itu berarti tidak menikah dengan manusia biasa, Mbak, nggih? Menikah tapi suaminya sadar karena kan Mbok Bibit menjadi orang pinter, Mbak. Oh, nggih. Menjadi sosok dukun yang waskito gitu. Nggih. Sehingga pasiennya banyak sampai 1 hari itu orang syukuran selamatan ada 30-20 gitu, Pak. Nggih. Sehingga ekonominya lancar. Itu berarti setelah menikah kemudian beliau memutuskan untuk berhubungan sama Gandarwo itu, Mbah, nggih? Terus sampai ada barang-barang hilang, misalkan seperti peralatan dapur itu, kalau minta tolong pada Mbok Bibit langsung seketika itu jatuh dari rumah, dari atapnya jatuh. Jadi langsung ada barangnya gitu, Mbah, nggih? Ya, tamu misalkan 4 dia dikasih 5, yang satunya kan kosong, meja kosong. Nggih. Tapi nanti habisnya sama, yang ini juga habis gitu. Nggih. Tapi yang Makbit itu sama saya juga baik gitu. Iya. Orang mana, Mbah, itu, Mbah? Itu orang Kalidawe, Mbak. Oh, itu iya. suaminya kan suruh SD gitu. Nggih, sakniki niku masih ada napa? Makbitnya sudah meninggal. Oh, nggih pun suwargi nggih. Ya. Dan pernah saya sama bapak itu menjaga pohon nanas itu, saya kasih makan 1 rantang itu, Nggih. nasi 1 rantang, sayurnya 1 rantang, sama tahu tempe 1 rantang itu, bapak masih makan 30-an saja sudah habis.
Nggih. Ternyata dimakan sosok gendruwo tadi, maka saya bilang gendruwo juga bisa makan. Iya. Pertanyaannya terus kemudian dia buang kotorannya kan di mana gitu Mbak? Gimana tuh Mbah Nah, terusan itu kan, Mbah? jawabannya apa? Jawabannya kan dia kan hidupnya kan dua alam dunia Iya. dan alam gaib. Toh. Nggih. Akhirnya dia seringnya ke alam gaib sehingga dimungkinkan kotorannya nanti kan lepas di alam gaib. Nggih. Jadi tidak di alam dunia seperti ini gitu loh. Nggih. Sebenarnya sudah ada di sekitar sini loh Mbak ini. Saya merasa kayak Iya. klesik-klesik gitu loh Mbah. Ya, ada di sekitar sini Mbak. Tapi apa ya sebabnya kok nggak mau gitu ya? Kita paringi apa kukusin menyang kan Mbak? Nggih. Rokok yang dinyalakan sama Mbah Kendil itu bukan sembarang rokok teman-teman. Tadi kita sudah siapkan dengan kemenyan, bubukan menyan. Banyak sekali tadi. Ya, bubukan kemenyan yang dicampur dengan bako. Kita kembali lagi ke pembahasan teman-teman. Jadi lokasi ini sudah viral sekali. Banyak warga yang tahu bahwasanya tempat ini memang tempat yang penuh dengan misteri, tempat yang angker. Kita tidak boleh istilahnya egois, bahwasanya memang kita hidup itu berdampingan dengan makhluk halus. Kedatangan kami ke sini bukan untuk menantang, bukan untuk adu kesaktian atau apapun. Tugas kami ke sini adalah untuk Ayo Mbak, kilo. menjalankan apa yang menjadi laporan warga. Ini Mbah Kendil sedang berusaha teman-teman menghadirkan sosok dengan cara membuatkan bau wangi-wangian, yaitu kemenyan yang dicampur dengan bako. Saya sudah merasa tidak nyaman sejak awal. Jadi sore memang kami di sini menunggu sampai malam itu saya sudah teratapan teman-teman. Oke, ini sudah masuk Sidem Kayon. Kita lewat jam 12 Mbak ini. Sudah Mbak, ini sudah lewat ini Mbak. Kita tadi mulai sampai di sini. Kados wonten ambu nopo ngoten sanes menyan. Monggo Mbak, siapa saja yang ada di sini, saya ingin mengetahui bentuknya seperti apa, agar untuk mau sud atau agar mau mikir. Gimana Mbak ini Mbak? Hati-hati Mbak. Sini. Coba Mbak, apa itu? Pripun? Kameranya dihentikan saja. Nggih. Ini kan kebanyakan durasi. Nggih. Kita mengutip dari situ. Nanti kalau sudah ada apa itu tanda-tanda sosok yang akan muncul, nanti kita hidupkan lagi itu. Nggih. Ya. Nanti Iya. daripada nanti buang-buang apa itu durasi. Iya, ya teman-teman. Kita menunggu sejenak, nanti kami akan kembali. Ya teman-teman, kalian bisa melihat apa yang dirokok sama Mbah Kendil tadi ini bisa dinyalakan. Karena ini bukan rokok biasa, bukan hanya bako, melainkan ini ada campurannya kemenyan teman-teman. Nanti kalau kalian penasaran bisa coba. Nanti dikira kami membuat trik atau apa, tidak. Ini kita menunggu beberapa waktu teman-teman dengan suasana yang dingin malam ini. Dan ini sudah Sidem Kayon, ini hampir jam 1 Mbah. Di sini kan ada apa ya, bentuk memedi kesot tuh. Iya, Perempuan tuh.
rambutnya putih. Tua, Mbah. Ya tua. Apa Mbah ya kira-kira itu, Mbah? Ya memang sosok seperti kayak Jawa kan ini kan gendem-demit lah. Nggih. Jadi banyak yang dinampakkan. Nggih. Teman-teman, kita mendekati lokasi lagi. Kita wedi. Iya, Sosok-sosok yang ada di sini saya mungkin kan ketakutan dengan saya menurut saya. iya. Auranya menipis, Bang ya? Ya. Ya masih ada di sini, tapi nggak mau wujud itu. Nggih. Mungkin dia sama melihat kita, Mbak. Iya. Jadi kita sosok-sosok jadi itu tontonan, Bang nggih. Nah, dia melihat kita gitu. Nggih. Nah, itu kan butuhnya kan nanti kan penampakan. Iya. Kalau nggak penampakan nanti teman-teman melihat kan nggak puas gitu. Nggih. Sudah habis teman-teman sesaji atau bentuk penghormatan atau hadiah yang disiapkan oleh Mbak Kendil untuk para penghuni tempat ini yang tidak kasat mata. Malah justru kalau di penelusuran yang lain malah mau mengganggu, menghantam, suara apa bau apa itu kok langsung seketika saya naik tadi kok langsung minggir gitu. Iya, Pertama padat langsung menipis ya Mbak. iya. Tadi Mbak saya sempat klemun-klemun pusing. Oh pusing ya. Iya, Itu kan pusing. pertama kali masuk ya Mbak. Iya, Kita- tapi di sana tadi di Oh, ya, intinya. kita masuk langsung padat. Iya, Kemudian dia minggir gitu loh. nggih. Minggir. Dia minggir gitu loh. Saya takut kejadiannya sudah Mbak. Jadi kan saya sempat hampir kemasukan nggih. Fokus yang ini Iya. fokus Mbak. Jadi seketika saya pusing saya langsung fokuskan lagi. Iya, pokoknya kita jangan sampai kosong tuh. Iya. Harus fokus. Karena kita hanya berdua teman-teman. Ya kita nggak pernah banyak orang ya cuma berdua orang. Jadi saya jelaskan, kita dari awal membuat acara konten seperti ini, kita tidak memiliki kru satupun. Jadi krunya Mbah Kendil itu ya saya, gitu. Jadi bukan kami menyombongkan diri, bukan kami pencitraan atau melebih-lebihkan, karena memang hanya kami berdua. Jadi ketika ada resiko untuk salah satu di antara kami, Kita susah. Kenapa tidak pakai kru? Karena kita nggak kuat bayar gitu. Iya. Jadi Kalau enaknya kita penelusuran harus pakai kru. Kalau Nggih. terjadi kita gesekan, ada yang semaput, apa yang kita cedera, ada yang menjunjung, ada yang ngurusi gitu loh. nggih. Tapi kalau kita pakai kru lah, bayarnya itu yang tidak kuat gitu. Ya, apalagi kita di YouTube ini juga belum menghasilkan, Bang ya. Nah, di samping itu masih baru tuh Mbak. Iya. Berapa bulan gitu. Iya. Dan memang niat kami membuat YouTube ini adalah untuk melakukan pengungkapan area-area seperti ini. Karena masyarakat kan butuh kita Mbak. Iya. Jadi kalau ada tempat-tempat yang wingit, kadang-kadang suruh pindah, kadang suruh untuk memagari, kadang-kadang ingin masyarakat tahu apa, siapa, kenapa yang ada di lokasi itu gitu loh. Nggih. Jadi memang kita hadir itu juga dibutuhkan orang Nggih. di masyarakat kita sendiri ini Mbak. Nggih, Mbah. Di samping itu kita juga untung lah, Iya. untung bisa pengalaman gitu. Iya. Sebagai dokumentasi juga, Mbah. Ya. Ya ini maju mundur Mbak. Iya. Juga kadang maju gitu. Nggih. Ada tekanan, kadang hilang gitu loh. Kenapa, Mbah itu, Mbah? Ya, dimungkinkan dia berpikir gitu loh. Nggih. Ingin mewujudkan itu dia berpikir gitu loh. Iya. Berpikir. Tapi sebenarnya atas kewujudannya bangsa itu kan kita memang butuh loh. Iya. Dan kita tidak akan melawan, kita tidak akan bermusuhan gitu loh. Kita hanya ingin tahu gambarnya, wujudnya. Gitu. Tapi pihaknya mereka itu ketakutan. Nggih.
Karena dia juga paham dengan sifat saya. Itu kan kalau saya emosi lepas kendali, Mbak. Iya. Sakral itu. Kalau bangsa manusia malah saya sering mengalah gitu. Iya. Bangsa demit, bangsa potong, keri, dewe gombel, bener bolong, genderuwo, kuntilanak, blorong, datang hari ini. Ayo maujud. Coba ya yang area genderuwo, Mbak. Monggo, Mbak. Genderuwonya kan di sebelah timur. Iya. Ini sampai yang ini merangkak. Nggih. Ini dia rangkak ini. Wah, nggih bermanfaat sekali, Mbah. Teman-teman, saya ingatkan jangan lupa di-subscribe supaya kami semakin bersemangat untuk melakukan pengungkapan-pengungkapan di daerah-daerah yang mungkin kalian belum tahu. Mbak Foto, Mbak Jenggot, Akhir, Maujud, Mijil. Ini nggak ada yang berani mengambil, teman-teman. Kayu-kayu bakar ini sebenarnya bermanfaat sekali. Ini Iya. satu saja terus mencicil kena repot. Iya. Gimana Bang? Kalau dipikir juga merepotkan karena seperti barang-barang yang harusnya bermanfaat jadi tidak berani mengambil. Nanti kalau diambil resiko. Iya. Kalau dekat dengan rumah saya mungkin saya ambil. Ya kalau jauh kan malu. Iya. Jadi gimana Mbak? Kadang kita harus di sisi lain kita harus melakukan penghormatan sesama makhluk Allah. Di sisi lain juga kadang merepotkan, itu gimana Mbak? Ya, yang jelas sebenarnya itu bangsa Astra itu sama saja dengan kita. Nggih. Sebenarnya kalau bangsa Astra itu juga senang dengan doa-doa manusia. Nggih. Kadang ada sosok seperti peri, seperti apa itu bolong yang nangis-nangis itu kan sebenarnya kan gentayangan hidupnya, ya dia akan kembali itu kesulitan. Nggih. Seperti orang yang tidak tahu jalan. Nggih. Ya kalau kita bertemu dengan sosok itu kan kita bisa malah justru mendoakan. Jadi Nggih. sosok-sosok seperti itu kalau bertemu dengan kita yang malah senang gitu. Nggih. Dan saya akan berjanji apabila mereka sulit untuk mencari jalan, saya akan bisa menunjukkan nanti. Nggih. Saya tunjukkan agar nanti pulangnya dengan mudah gitu. Sama sekali nggak ada yang mendekat, Mbak. Iya Mbak. Sebenarnya saya sebelum masuk ke sini sudah punya tebakan. Iya. Saya punya keyakinan tuh, Mbak. Nggih. Pasti tidak mau muncul tuh. Iya. Saya itu sudah belum masuk saja sudah meyakinkan. Makanya saya tadi kan bawa kemenyan gitu loh. Iya, sebagai undangan yang dia muncul iya. gitu loh. Karena kan memang kita mempelajari tentang kehidupan seperti itu sudah lama, Mbak. Nggih. Mbak, ini misalkan dari teman-teman mungkin ada yang penasaran atau memiliki keraguan pada kita, nggih. Ya. Terus mereka ingin ikut kita penelusuran itu gimana, Mbak? Boleh Enggak nggih? masalah, yang penting pokok enggak dibayar gitu. Iya. Kalau hanya ingin belajar saja monggo gitu loh. Nggih. Kita super, kita kisah penelusuran, kita diikuti siapa saja boleh, laki-laki dan perempuan, kan nanti Nggih. akan tahu bagaimana ini trik apa tidak. Nggih.
itu nanti tahu. Dan saya pun tidak menolak diundang kemanapun, asalkan kita dibawa, ditransporti gitu loh Mbak. Ya, jadi kita tidak Iya. meminta bayaran, melainkan Iya. untuk transportnya itu teman-teman. Pokoknya diantar, dipulangkan, gitu saja, kemana saja. Nggih. Apa itu misalkan apa di rumah sakit Bongkor, apa di kuburan, apa dimanapun kami siap gitu loh Iya. Mbak. Kami siap saja untuk menghadiri itu. Ini kadang-kadang kan bisa juga kalau oleh orang-orang yang ingin belajar terus takut kebuka rahasianya gitu Mbak. Iya, ada Mbah. Kalau saya mampunya ya seperti ini, pokoknya mau belajar seperti saya ya monggo ya tidak saya bayar. Jadi kita kan juga tidak pakai trade gitu loh. Ya, tidak pakai pocong-pocongan, tidak ada peri-perinan, ya tidak ada hantu-hantuan gitu loh. Iya. Kalau toh ada ya kita pasti bisa meliput gitu loh. Iya. Kalau misalkan terjadi perdebatan, pertengkaran, ya itu nanti kan malah asik, malah rame gitu. Nggih. Itu malah saya waktu yang saya nanti itu. Iya. Apabila dia mau menampakkan diri, terus kemudian dia ingin mencoba saya melemahkan, saya ingin mencoba untuk mengalahkan saya atau mencoba menganiaya saya, melukai saya, ya nanti kita lihat saja gitu. Nggih. Nanti kita kan di layar nanti bagaimana pada saya nanti marah gitu loh. Iya. Bagaimana saya nanti kalau menghadapi sosok seperti itu kalau marah. Sehingga kalau sosok seperti itu menghadapi saya baik dan mau disyuting, saya jelas sangat baik sekali bahwa saya akan memberikan hadiah, saya berikan doa-doa agar dia itu damai tentram di alamnya sana. Nggih. Gitu. Jadi saya nggak ingin melukai bangsa seperti itu, justru saya ingin membantu atas kesakitannya dia. Tapi dia misalkan ingin mencoba saya, mereka ingin apa itu bermusuhan dengan saya, mari kita duel nggak masalah gitu loh. Nggih. Nggak masalah gitu. Kita nanti juga punya program, mungkin nanti kita mengembara Mbak. Iya. Kalau punya modal gitu loh. Kita Nggih. mengembara Insya misalkan di Allah. Pacitan berapa bulan, kemudian di Ponorogo berapa bulan, kemudian di Malang berapa bulan Nggih. gitu. Jadi dihabiskan, misalnya kita di Ponorogo gitu ya. Di Ponorogo berapa bulan nanti kan habis tempatnya nanti kita Nggih. penelusuran gitu loh nanti. Nggih, Mbah. Karena demikian. Cuma kan kita perlu pendanaan yang sangat besar karena Iya. yang namanya hidup di daerah baru itu kan nggak mungkin bekerja loh Mbak. Nggih. Ya, yang kita makan untuk perharinya, untuk biaya penelusuran dan sebagainya. Makanya, tapi itu program-program ada. Hingga kalau Mbak Lulu bertanya, kalau misalkan ada teman-teman yang ingin ikut penelusuran, monggo. Nggih. Monggo Jadi saja. Mbah Kendil sudah melapangkan dadanya teman-teman untuk menerima teman-teman yang ingin ikut kepada kami. Jadi memang itu bentuk kejujuran kami bahwasanya tidak ada trik, tidak ada rekayasa, kami melakukannya secara real. Jika kalian penasaran monggo silahkan kita gabung silaturahmi ke kediaman Mbah Kendil karena Mbah Kendil sekarang sudah mau membuka pintu rumahnya Mbah nggih. Ya. Jadi bukan untuk mencari pasien. Kalau pasien itu Mbah Kendil itu sudah waleh teman-teman. Ya, kita larinya ya untuk apa ya pertemanan. Iya. Dan kita tidak menutup kemungkinan kita mengembangkan sayap tentang youtubernya itu Mbak. Iya. Yang berbanyak itu dengan pengembangan yang sehat lah ya. Kita Nggih. misalkan tidak bikin konten yang bersifat pembodohan gitu loh. Nggih. Konten yang sangat menguntungkan kepada masyarakat gitu loh. Nggih. Jadi kita karena kita hanya berdua itu yang pertama pengiritan pembiayaan, yang kedua ya kita memang kalau rame-rame untuk penelusuran kan enggak logis tuh Mbak. Iya. Enggak nyaman gitu. Terus ini kembali lagi Mbak, ini gimana Mbah? Menurut auranya mungkin dari rasonya Mbah Kendil itu gimana Mbah? Seketika kita akan masuk, mereka sudah tahu tuh Mbak. Nggih. Langsung tahu tuh. Karena ini merupakan ibaratnya pasar atau kerajaan. Jadi hilir Nggih. mudik itu Mbak. Nggih. Hilir mudik, kita tahu. Nah, kita bicara dia juga tahu. Kemudian Nggih. ayo Bang Klom, hadir. Apa kuwi? Ora wani ngetok blas. Kasepene ning endi? Ngomongnya nek gendruwo matane abang. Apa kena sombo abang matane. Ngetok-ngetok ngono. Putune mara pe njaluk gambar ora mara.
Ula-ula apa piye kelusuran gedhi apa piye ngono. Omongane nek bloronge. Endi blorong endi? Indasi wong lho. Ayo Adil. Sampai ditanduri piring kuning beberapa sujud. Iya. Baiknya ya, cara Nggih. hati saya saja dia tahu itu siapa Nggih. saya, tujuannya saya itu apa, pribadi saya itu bagaimana, mereka itu tahu Mbak. Nggih. Tahu bahwa kita itu bukan orang yang ingai, bukan orang lancang, bukan orang yang celindisan gitu. Nggih. Kita kan punya toto kromo sebagai sesepuh kan harus bisa menempatkan diri. Maka sosok seperti itu juga hormat gitu loh, nggak berani berarti langsung semaunya sendiri. Gitu. Nggih. Makanya saya usahakan jangan sampai nantang-nantang karena apa ya sepertinya merendahkan kepada ciptaannya Tuhan itu. Iya, Mbah. Tapi kalau memang dia apa itu mengajar atau apa memberikan sengatan kepada kita dia misalnya menghantam kita atau kita sampai tersungkur lah baru kita harus bela diri gitu Mbak. Nggih. Kita bela diri semampu kita sebatas kita mampu gitu. Nggih. Kita tidak boleh menyombongkan karena setiap manusia punya keterbatasan dan kita tidak bisa mengukur sampai di mana kesaktiannya para astral, para jin itu kita tidak tahu. Nggih, Mbah. Tapi kita hanya punya satu kekuatan yaitu keagungan Tuhan. Nggih. Kita mengandalkan dengan kebesaran Tuhan dengan pengayoman Allah itu saja yang kita andalkan. Nggih. Coba kita ke sana Mbak. Monggo. Barangkali di daerah kemarin kan di sana ada suara mengeram. Iya. Saya yang dengar itu, Mbah. Ini tidak jauh dari lokasi yang tadi teman-teman. Seperti yang dikatakan Mbah Kendil dan saksi-saksi orang di daerah sini, bahwasanya ini seperti pasar atau seperti kerajaan. Jadi memang sangat ramai, hampir di setiap sudut itu pasti ada penunggunya. Daerah sini yang ditakuti oleh orang-orang tadi. Nggih. Yang adalah apa itu yang dikatakan genderuwo tadi yang apa orang mengambil layangan ya, Iya. layangan jatuh diambil kemudian ada sosok yang hitam kemudian matanya berwarna merah gitu di jasa kemudian ini salah ini juga Nggih. sehingga dulu-dulunya kami juga akan ingin bergabung kepada teman-teman yang punya kemampuan. Nggih. Itu kita dulu kan tidak punya pengalaman, Iya. tapi mencari guru untuk bisa menggembelin agar kita berani menghadapi jin saja kan susah Mbak. Susah, Mbah. Sampai saya dulu sampai memberikan tawaran bagaimana cara mengunci jin, bagaimana cara mengusir jin, bagaimana cara menghadapi jin, terus berapa harganya atau plafonnya itu. Nggih. Tapi kan tidak pernah dibalas Mbak. Iya. Tidak pernah dibalas. Sampai akhirnya kita nekat, Mbak. Nggih. Iya, dulunya berhubung saya cita-cita jadi seorang penelusur sejak dulu. Nggih. Tapi saya setiap menonton di video-video itu saya ingin berguru, biayanya berapa, saya ingin mengunci jin, ingin mengusir jin, ingin bermusuhan dengan jin, ingin menaklukkan jin, kan tidak ada yang membalas. Ya kan andai kata pada saat dulu itu misalnya biayanya 20 juta, itu Nggih. tetap saya kejar Mbak pada era dulu. Nggih. Ya, akhirnya saya mendapatkan tugas dari guru saya Nggih. untuk mandiri, untuk berani. Nggih. Guru yang ada di dalam hati Mbak, bukan guru yang gemelar gitu. Iya. Karena itu perintahnya dari guru sejati, ya saya punya kepercayaan saya pasti aman gitu loh. Nggih. Karena yang merintah bukan manusia gitu loh. Nggih. Ternyata kita terbukti berapa kali. Alhamdulillah, Pak. Aman Nggih. gitu. Karena kan kita dharma diperintah oleh kekuatan dalam. Nggih. Yang penting tidak sombong, yang penting harus menghormati bangsa asal. Kalau mau wujud ya jangan sampai melukai kita.
Tapi kalau dia ingin berperang, ingin bermusuhan, ya kita siap saja, Mbak. Nggih. Kesaktiannya apa dia, ya kita harus bisa melayani. Gitu. Iya. Dan kita menjadi seorang penelusur kan mungkin nggak punya modal itu loh. Nggih, Mbah. Itulah makanya kadang-kadang dulunya kalau kita belum menjadi seorang penerus seperti ini, ingin menjadi saja susah. Iya. Takut bagaimana caranya menghadapi nanti. Cari guru kok nggak ada yang terima gitu loh, Mbak. Nggih. Sampai saya mengeluarkan pelapor 20 juta apa 10, saya siap aja. Nggih. Akhirnya berhubung tidak ada yang membalas, akhirnya saya nekat. Ternyata pada saat itu dengan keinginan saya yang besar, akhirnya ada tugas-tugas dari batin agar untuk maju dan berani. Yang penting dasarnya untuk edukasi atau dasar untuk menolong masyarakat itu loh, tidak untuk menyombongkan diri. Jadi kita maju itu bukan untuk menyombongkan diri, tapi membantu masyarakat. Misalkan ada daerah-daerah yang diberi kejahatan oleh bangsa astral, yang diganggu, yang disiksa. Misalkan rumah-rumah yang ditempati diganggu, itu orangnya sampai kelarian, itu kita bisa menolong. Sebatas kemampuan kita tidak mau ya kita serahkan pada teman kita yang lebih mampu gitu loh. Iya. Ayo kampret, demit kampret, demit acak-acak, muncul. Nanti demite, dipocong peri, wong kesop. Ayo, blek. Demit bergedes. Ini ada yang kebirit-birit yang dia gendruwo. Iya. Sampai yang di sini ini nggak ditanami loh, Mbah. Iya. Di ini kan harusnya tanaman tuh ini. Mungkin kan kena ini pohon yang rindang seperti ini. Gendruwo kampret terus ngetok. Ngetok. Bolak-balik penelusuran nggak panggah Melayu dewi-dewi itu biasa. Kita kemarin di Pare, di Alas Padu. Ya. Orang kecelakaan sudah berapa ratus saja di situ. Oh, itu sejak tahun 70, Mbah itu, Mbah. Iya, korbannya sudah banyak. Kayaknya wingit saya kita ke sana ya enggak ada, cuma suara-suara saja. Nggih. Bau-bau saja. Nggih. Nah, kalau kita tidak ada penampakan ya kita enggak puas, Mbak. Iya. Tapi bagaimana di nanti sampai pagi ya enggak ada, udah lari kok. Iya. Berapa jam kita sudah di sini, Mbah? Hati-hati, Mbah. Mboten wonten iki. Oh, isi mangrene rono, Mbak. Ya, malam-malam ini. Opat. Mbah Kendil, saya mau tanya, Mbah. Ya. Tadi kesaksian Pak No bahwasanya di sini kan ada sosok Kesot, Mbak, Ya. orang tua Kesot, dan itu beliau mengatakan bahwa itu di perairan sini. Apakah itu termasuk hantu air atau gimana, Mbak? Iya. Kan dia di air, tapi kan tikungan sana. Ya, tadi di tikungan sana. Ya, bukan di sini. Nggih. Ini dulu sini peri gitu loh. Tapi Nggih. kan semenjak Pak No bikin rumah kan enggak ada di sini. Iya. Kalau gendruwonya di sini. Ya teman-teman, jadi pada malam hari ini kita sudah melakukan pengungkapan dari ujung timur hingga ujung barat
Ternyata memang tidak ada penampakan, cuma ada aura-aura yang menandakan bahwasanya memang tempat ini adalah seperti pusatnya, Bang. Jadi di mana-mana tempat ada, ngoten. Iya, ada petunjuk bahwa ada berkuning ini masih masyarakat kan ditolak pakai tanaman seperti itu. Dan kita sudah lama bahkan pernah juntikan videonya biar nanti tidak banyak durasi gitu loh. Ini kan hampir 3:30, Mbak. Ya, oke teman-teman, jadi itulah demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe bagi kalian yang belum subscribe, dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Mungkin Mbak Gendil ada tambahan? Saya kira sudah cukup, Mbak. Mohon maaf apabila penyajian kami tidak memuaskan karena memang keberadaan seperti ini yang jelas kita tidak rekayasa, tidak main-main, tidak ada trik-trik. Walaupun kita tidak memuaskan, tapi ini asli pemirsa. Ya teman-teman, itu dia bagi pengungkapan kami pada malam hari ini. Kami akhiri sekian, tunggu video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.